Cerita dimulai dengan Juhyuk yang tersenyum karena sekarang ia akan menculik Kwon sesuai dengan misinya. Sedangkan saat ini terlihat Kwon terkejut ketika ia mulai sadar kembali. Di sana ia terkejut karena sekarang dirinya sudah diikat dan ada Juhyuk yang berada di hadapannya. Juhyuk di sana memasang wajah psikopat gilanya dan ia berkata bahwa Kwon ini sekarang telah diculik. Kwon di sana berkata jika bercandaan Juhyuk pada saat ini terlalu berlebihan bagi dirinya. Namun Juhyuk berkata jika ia tak bercanda, lagi pula itu semua adalah karena tingkah laku Kwon sendiri. Kwon di sana tak peduli dan ia pun berkata agar Juhyuk membawakan ponsel milik dirinya. Juhyuk yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia berkata jika dirinya sudah melihat isi ponsel milik Kwon. Kwon yang melihat tingkah laku Juhyuk seperti itu langsung kesal dan ia mengatakan bahwa Juhyuk adalah sampah rendahan. Di sana ia mengatakan bahwa jika Juhyuk pasti akan dipenjara karena telah menculik dirinya. Namun Juhyuk santai saja dan ia berkata jika yang akan dipenjara adalah Kwon. Di sana ia pun memperlihatkan apa yang ada di dalam HP Kwon sehingga membuat Kwon langsung ketakutan. Kwon di sana bingung dengan bagaimana caranya Juhyuk bisa membuka handphonenya. Sedangkan Juhyuk di sana menatap tajam dan ia tak menyangka karena ternyata Kwon menyimpan kamera tersembunyi di toilet wanita perusahaan. Kwon sendiri sekarang terkejut karena di sana Juhyuk menjelaskan jika ia bisa membuka ponselnya dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Juhyuk mendekat ke arah dirinya dan ia berkata jika orang yang sekarang akan diserahkan pada polisi sepertinya adalah Kwon dan bukanlah Juhyuk. Bahkan di sana Juhyuk juga sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya sekarang. Terlihat ada folder list tentang pegawai wanita di perusahaan. Ketika mendengar hal itu Kwon semakin ketakutan karena ternyata ia berniat untuk menjual para wanita di perusahaannya. Tiba-tiba di sana Juhyuk pun langsung memasang wajah yang sangat kesal dan ia bertanya tentang apa itu pegawai bagi Kwon. Kwon pun menjawab bahwa pegawai itu adalah para anjing yang harus patuh pada tuannya. Ketika mendengar hal itu Juhyuk semakin kesal dan ia berkata bahwa Kwon ini lebih buruk daripada anjing sekalipun. Tiba-tiba di sana Juhyuk pun langsung mencengkram wajah milik Kwon yang ada di hadapannya dan sambil bersiap untuk menamparnya ia berkata bahwa sekarang dirinya akan memberikan latihan mental pada Kwon. Kwon langsung marah dan ia berkata bahwa Juhyuk ini tidak boleh menyentuh dirinya. Namun Juhyuk pun langsung menamparnya dan ia tak peduli dengan kata-kata dari Kwon barusan. Kwon pun langsung tersungkur dan terjatuh ketika terkena hantaman Juhyuk. Sedangkan Juhyuk di sana memperhatikannya dengan mengerikan dan ia berkata bahwa Kwon tak akan bisa hidup dengan uang saja. Juhyuk pun membuat Kwon bangkit lagi dan di sana Kwon langsung bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Juhyuk sebenarnya. Juhyuk pun di sana menjawab bahwa hidup orang yang bekerja sangat sulit, jadi kenapa Kwon malah menambah kesulitan mereka? Terlihat Juhyuk pun menampar Kwon kembali dan ia berkata mengapa Kwon melakukan hal buruk seperti itu pada orang lain. Kwon tak mengerti dan ia malah terus bertanya dengan apa yang diinginkan oleh Juhyuk sebenarnya. Juhyuk pun mengeluarkan aura mengerikannya dan ia berkata bahwa dirinya hanya ingin membuat Kwon merasakan ketidakadilan yang pernah ia rasakan. Tubuh Kwon bergetar tak karuan dan sekarang ia juga bersiap untuk meminta maaf pada Juhyuk. Namun di sana ia tak jadi karena tiba-tiba ada beberapa orang yang datang ke sana. Terlihat ada beberapa orang yang datang ke tempat tersebut dan ketika melihat mereka Kwon pun langsung berteriak dan ia berkata bahwa sekarang dirinya minta diselamatkan oleh mereka. Mereka pun tahu hal tersebut karena mereka memang akan menyelamatkannya sesuai dengan arahan sistem. Ketika melihat mereka, Juhyuk pun langsung tersenyum dan dia berkata agar sekarang mereka ini menyerang secara langsung saja. Mereka sedikit bingung karena ternyata Juhyuk ini santai saja walaupun mereka sudah datang. Saat salah satu dari mereka akan merencanakan sesuatu, tiba-tiba di hadapannya ada sebuah kaki yang melayang. Kaki itu pun langsung mengenai wajahnya dan langsung membuat efek yang cukup kuat. Di sana rekannya langsung berkeringat dingin dan dia bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu tiba-tiba di balik asap itu ada Juhyuk yang keluar dengan mengerikan dan Juhyuk juga sudah bersiap untuk menyerangnya. Juhyuk melakukan beberapa gerakan untuk mentotok orang yang ada di hadapannya tersebut dan terlihat kedua orang itu pun langsung tumbang hanya dalam waktu 2 detik saja. Karena melihat hal tersebut, Kwon pun langsung kehilangan harapannya karena bahkan semua orang yang datang selalu mengalami nasib yang serupa. Terlihat perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh sehingga kadang Juhyuk mengalahkan mereka sambil bermain-main. Kwon mengatakan bahwa sebenarnya ia bisa kabur asalkan tali yang ia miliki dilepas. Tiba-tiba tali yang mengikatnya pun dilepas oleh seseorang dan hal itu langsung membuat Kwon langsung kebingungan karena ternyata orang yang melepas tali tersebut adalah Juhyuk yang sekarang tersenyum dengan wajah mengerikan. Sambil mengeluarkan pisaunya di sana Juhyuk berkata jika Kwon ini terlihat bosan, jadi sekarang ia datang ke sana. Juhyuk pun langsung tersenyum seperti psikopat dan ia berkata bahwa sekarang mereka harus negosiasi soal gaji miliknya. Juhyuk mengatakan bahwa ia ingin gaji 5 kali lipat
dan ingin jabatan miliknya naik agar ia bisa bekerja dengan seminimum mungkin. Tak hanya itu, sambil mendekat ke arah Kwon, ia mengatakan bahwa sekarang Kwon ini adalah anjing milik dirinya. Ju-hyuk memasang wajah yang sangat membingungkan dan ia memberitahu bahwa dirinya akan membuat Kwon menjadi seperti manusia lagi. Cerita pun berganti ke sebuah penjara yang ada di Jepang Kulon. Terlihat di dalamnya ada sebuah sel yang temboknya rusak. Di sana juga ada seorang sipir polisi yang mengatakan jika sekarang tahanan yang ada di dalam akan tetap berada di sana. Namun dengan wajah menyeringainya ia berkata jika nanti tahanan itu akan bebas dan bisa bergerak sesuka hati. Ternyata sipir polisi itu mendapatkan sebuah sistem yang menyuruhnya melakukan hal tersebut dengan imbalan 500 juta. Sedangkan si tahanan sendiri sedang menghancurkan tembok dengan kepalanya. Di sana ia merasa kesal dan ingin segera dibebaskan dari tempat tersebut. Cerita pun berganti kembali ke tempat perusahaan Ju-hyuk bekerja. Di sana terlihat ada si manajer yang terkejut ketika melihat hal yang ramai di sana. Karena penasaran di sana, manajer itu pun langsung datang dan bersiap untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Lalu tiba-tiba ia pun langsung ketakutan karena ia terkejut dengan apa yang dilihatnya sekarang. Terlihat di sana ada Ju-hyuk yang sedang duduk di singgasananya sambil menyapa mereka semua. Si manajer pun langsung kebingungan dengan hal tersebut dan sambil memperhatikan Ju-hyuk ia bertanya-tanya tentang apa yang Ju-hyuk lakukan pada Kwon yang merupakan presiden di perusahaan tersebut. Ju-hyuk sendiri sekarang santai saja dan dia berkata jika dirinya menantikan bekerja sama dengan mereka semua. Meski Ju-hyuk sekarang sudah menjadi seperti itu, tapi tetap saja ia merasa bimbang pada saat ini. Terlihat saat ini ia bimbang karena misinya untuk mengumpulkan 1 miliar tinggal 1 harian lagi. Ia ingat bahwa jika dirinya gagal maka semua uang miliknya akan langsung di-reset. Dan karena hal itu sekarang ia pun panik karena ia tidak ingin kehilangan semua uang miliknya. Sambil menatap dengan aura mengerikannya di sana, Ju-hyuk berkata bahwa sekarang ia harap jika misi bisa muncul kembali. Di penjara sendiri sekarang terlihat sudah ada beberapa orang yang mengatur perpindahan dari para narapidana. Mereka dipindahkan dengan sebuah bus yang sekarang dibawa oleh para polisi. Orang yang mengawalnya pun sekarang berkata jika semuanya aman terkendali. Ternyata semuanya memang aman terkendali karena ia membunuh rekan-rekannya demi bisa menjalankan misinya. Setelah membereskan rekannya di sana, ia pun bersiap melakukan hal selanjutnya. Ia membuka pintu dan melihat ke arah para tahanan yang ada. Di sana ia pun melemparkan kunci tersebut. Para tahanan yang melihat hal itu langsung sedikit bingung karena polisi tadi menyuruh mereka untuk melakukan hal yang diinginkannya. Sambil berdiri di antara para kriminal di sana, polisi itu mengatakan agar sekarang mereka semua berlari sejauh mungkin. Tapi tiba-tiba si polisi memasang wajah mengerikan dan dia berkata walaupun mereka berlari mereka tetap tidak akan bisa kabur. Ternyata alasan ia mengatakan hal itu adalah karena sistem memberi misi untuk memburu para kriminal yang akan dilepaskan nantinya. Para kriminal yang ada di sana pun sekarang telah bebas dan mereka semua langsung tersenyum karena senang dengan hal tersebut. Bahkan sekarang terlihat ada orang mengerikan yang sudah bisa bergerak bebas. Orang itu adalah si botak yang sebelumnya menghancurkan tembok dan sekarang ia sudah bebas dan bisa bergerak sesuka hatinya. Ternyata semua orang yang ada di sana adalah bawahannya dan mereka bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Si botak itu bernama Gri dan dia berkata bahwa sekarang dirinya menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang yang pernah mereka kubur di bawah tanah. Grid berkata jika ia punya kenalan broker dan dengan uang itu ia berniat untuk pergi dari Jepang Kulon. Terlihat bus itu pun bergerak sambil dipantau oleh drone milik sistem dan rekaman dari sistem langsung dikirim ke semua jam milik para player. Para player lain di sana berkata jika sekarang mereka harus bersiap agar bisa memburu para kriminal sesuai dengan misinya. Bahkan di sana ada orang yang menatap tajam dan dia berkata bahwa sekarang mereka harus memburu pertama agar tidak keburu diserobot oleh peserta lainnya. Setelah 4 jam setelah misi berjalan, sekarang permainan pun dimulai. Terlihat orang yang tadi membawa senjata sekarang berteriak kencang dan menyuruh orang di hadapannya berhenti. Karena tak berhenti, ia pun langsung menembakkan senjata miliknya dengan cepat. Senjata itu pun tepat mengenai kaki salah satu kriminal yang ada di sana. Kriminal itu langsung terjatuh dan di sana ia langsung diseret oleh orang tersebut menggunakan senjata yang ia gunakan barusan. Ia pun langsung memanggil temannya dan ia berkata jika sekarang mereka pasti bisa memburu semua kriminal yang ada satu persatu. Namun rekannya malah berkata jika ia juga tadi telah menangkap 1 orang dan ternyata orang itu bukanlah rekannya, melainkan seorang kriminal yang sekarang sedang membawa lengan milik temannya. Si farmer yang membawa senjata tadi pun langsung berkeringat dingin. Dan sambil mendekat ke arah si farmer, si kriminal berambut merah itu langsung bertanya tentang siapa farmer itu sebenarnya. Namun sebenarnya si rambut merah tak peduli dan sekarang ia pun langsung bersiap dengan senjata miliknya.
Dengan cepat ia langsung menebas si farmer yang ada di hadapannya, sehingga si farmer itu langsung berteriak kencang di tengah dinginnya malam. Setelah selesai melakukan hal tersebut, orang itu pun langsung datang ke arah Sigrid yang sedang menghajar orang yang datang pada dirinya. Sigrid di sana tersenyum dan dia berkata bahwa sekarang banyak orang menyenangkan yang datang ke arahnya. Terlihat satu peserta itu sekarang sedang dipegang kepalanya oleh Sigrid. Grid pun tersenyum senang dan ia berkata jika sekarang orang yang diburu bukanlah mereka, melainkan para peserta yang datang ke arahnya. Darah pun mulai bermunceratan pada wajahnya dan ia senang dengan semua hal yang telah terjadi. Salah satu peserta itu pun langsung mati karena ulah dari Grid barusan. Dan ternyata hal itu terjadi bagi banyak orang yang telah datang ke arah dirinya yang merupakan seorang kriminal tingkat tinggi. Setelah selesai membantai orang-orang tersebut, si botak pun langsung tertawa dan sekarang semuanya sudah cukup. Ia pun mengatakan agar mereka mengambil uangnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Si rambut merah pun di sana langsung datang ke arah Grid dan dia berkata jika orang yang menyerang mereka bukanlah anggota geng. Di sana ia mengatakan jika orang yang menyerang mereka punya sebuah jam yang menampilkan informasi tentang mereka. Grid yang mendengar hal itu malah senang karena ternyata sekarang mereka menjadi buruan bagi orang lain. Dengan wajah senang gilanya ia bertanya tentang berapa nilai buruan milik dirinya. Ia pun langsung senang karena ternyata ia punya nilai sebesar 500 jutawan dan hal itu adalah hal yang ia impikan sedari lama. Lalu tiba-tiba di sana si rambut merah pun tersenyum dan ia berkata bahwa mungkin nanti ia akan mengambil semua uang yang ada dan menjadikan itu miliknya. Ia pun langsung tersenyum seperti orang gila dan terlihat saat ia sedang tersenyum sekarang ada orang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ternyata itu adalah para peserta lain dan mereka berkata jika sekarang mereka harus bersiap walaupun lawannya adalah para kriminal gila. Mereka mengatakan jika di sana ada uang yang dikubur sekaligus uang hadiah jika bisa menangkap para kriminal. Salah satu yang ada di sana pun langsung berkata, apakah boleh jika sekarang mereka ini memburu manusia seperti mangsa? Ketika mendengar hal itu temannya marah dan dia berkata jika para kriminal itu bukanlah manusia karena kelakuan mereka sangatlah buruk. Dengan wajah merahnya ia pun berkata jika para kriminal itu punya nilai buruan yang tinggi, jadi kelakuan mereka pastilah bejat. Di sana ia pun mengatakan agar sekarang semuanya tetap bergerak sesuai rencana karena sekarang nyawa mereka dipertaruhkan. Salah satu dari mereka sendiri sekarang ada yang membawa sebuah crossbow dan ia mengatakan agar mereka menangkap para kriminal satu persatu. Saat ia sedang menjelaskan rencananya, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak. Terlihat di sana Juhyuk datang dan ia berkata jika dirinya akan ikut untuk menangkap para kriminal yang ada. Orang yang membawa crossbow sendiri sekarang terkejut karena ia kaget dengan kelakuan Juhyuk. Mereka semua langsung bersiap, sedangkan Juhyuk mengatakan agar mereka tak waspada. Dengan wajah mengerikannya Juhyuk berkata jika dia hanyalah seorang karyawan kantor biasa. Mereka sedikit tak percaya ketika Juhyuk mengatakan jika dirinya adalah karyawan kantor. Karena sekarang Juhyuk ini memasang pose yang mengerikan sambil berkata jika mereka ini pasti adalah para peserta. Sambil menjilati senjatanya di sana Juhyuk mengatakan jika ia punya rencana bagus, jadi mereka harus mendengarkannya. Ketika mendengar hal itu mereka pun langsung terdiam karena mereka tak mengerti dengan perkataan Juhyuk barusan. Salah satu dari mereka pun langsung menjawab bahwa mereka tidak kenal dengan Juhyuk. Jadi mengapa tiba-tiba Juhyuk mengatakan hal tersebut? Juhyuk sendiri sekarang langsung tersenyum dan memperhatikan mereka. Sedangkan salah satu dari mereka langsung bersiap dengan crossbow-nya. Dan ia bertanya apakah rencana Juhyuk ini menjadikan mereka sebagai umpan. Sambil bersiap menembak ia mengatakan agar Juhyuk segera pergi jika rencananya memang seperti itu. Juhyuk sendiri memasang wajah santai dan ia mengatakan jika dirinya hanya ingin memberikan metode terbaik untuk mereka. Karena Juhyuk masih tetap di sana, orang yang memegang crossbow pun langsung bersiap untuk menembak Juhyuk. Terlihat sebuah serangan akan datang ke arah Juhyuk. Dan ketika melihat hal itu Juhyuk pun langsung melongo dengan wajah terkejutnya. Namun ia dengan mudah Juhyuk pun langsung menghancurkan crossbow itu menjadi dua bagian. Orang-orang yang ada di sana pun langsung berkeringat dingin karena mereka tak menyangka jika Juhyuk ini bisa menahan serangannya. Bahkan terlihat si orang yang menyerang langsung menganga karena ia tak percaya jika Juhyuk bisa membelah serangannya menjadi dua bagian. Sambil memegangi panah crossbow yang sudah dihancurkan, Juhyuk berkata bahwa seharusnya orang itu menembak dengan cepat dan tak usah basa-basi. Di sana Juhyuk pun mengeluarkan aura kesal mengerikannya dan ia berkata jika alasan itu membuat mereka menjadi seorang amatir rendahan. Karena mereka amatir, Juhyuk pun mengeluarkan aura psikopatnya dan ia berkata agar mereka semua mendengarkan perintahnya saja. Mereka semua pun langsung menjatuhkan senjatanya dan mereka berkata bahwa mereka akan menurut pada Juhyuk. Setelah melihat mereka yang seperti itu, Juhyuk pun langsung senang dan ia mengatakan jika sekarang operasi mereka akan segera dimulai.
dimulai. Di tengah dinginnya malam yang panjang, sekarang terlihat di sana ada beberapa orang yang masih mencari uang di dalam tanah. Salah satu dari mereka terlihat kesal karena ia merasa bingung mengapa Grid malah mengubur banyak uang di dalam tanah. Tapi saat ia fokus mencari uang, tiba-tiba ia pun langsung terkejut dengan keadaan sekarang. Terlihat di sana ada 3 orang bawahan Ju-hyuk yang sekarang tiba-tiba datang ke arah mereka semua. Karena melihat 3 orang tadi, mereka semua pun langsung kesal dan langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing. Salah satu dari 3 orang tadi pun langsung terdiam dan dengan cepat ia langsung lari sembari menyuruh rekan-rekannya untuk lari juga dengan cepat. Karena melihat hal itu, si rambut merah pun langsung mengatakan agar sekarang para tahanan menangkap mereka. Di sana para tahanan itu pun langsung berlari dan mengejar ketiga orang yang sedang berlari dengan sangat cepat tersebut. Para tahanan ini bisa berlari dengan cepat sehingga membuat orang yang asalnya membawa crossbow sekarang ketakutan. Di sana ia pun ingat kembali dengan perkataan Ju-hyuk yang menyuruh mereka untuk memancing para tahanan ke suatu tempat. Terlihat mereka pun sekarang menemukan sebuah gubuk yang berada di tengah sawah. Dan ketika sudah melihat gubuk itu, ia pun sedikit tenang karena dirinya tahu bahwa mungkin ia bisa selamat setelah sampai ke sana. Namun ketika mereka bertiga sampai di sana, mereka pun langsung terdiam dan kebingungan. Di sana mereka mulai berkeringat dingin karena ternyata di tempat itu tidak ada siapapun termasuk Ju-hyuk yang menyuruh mereka. Para tahanan sendiri sekarang sudah datang ke sana dan hal itu membuat 3 orang tadi ketakutan setengah mati. Para tahanan sudah bersiap dengan senjata masing-masing. Dan mereka berkata jika sepertinya sekarang mereka harus membuat lubang baru untuk mengubur 3 orang tadi. Salah satu dari mereka pun langsung bersiap dengan skopnya dan dia mengatakan bahwa dirinya akan membunuh 3 orang di hadapannya. Terlihat skop itu pun sekarang akan menghantam ke arahnya sehingga ia langsung berteriak dengan sangat kencang. Sedangkan di arah lain terlihat sebuah kapak yang juga melayang dengan cepat. Kapak itu pun langsung mengenai senjata milik si tahanan hingga tahanan itu sedikit kaget. Kapak itu langsung terjatuh di tanah dan dengan wajah kesal tahanan itu pun langsung bertanya tentang siapa orang yang sudah melakukan hal tersebut. Ternyata yang melakukan hal itu adalah Ju-hyuk dan sekarang Ju-hyuk juga terlihat sedang membakar sesuatu dengan korek api. Benda yang tadi dibakar oleh Ju-hyuk pun melayang di udara dan terlihat hal itu langsung membuat semua tumpukan jeram yang ada di sana terbakar dengan hebat. Ju-hyuk ternyata membakar tempat tersebut sembari berdiri di atas gubuk yang dikelilingi oleh jerami yang mudah terbakar. Ju-hyuk memasang wajah sangat senang dan dia berkata agar sekarang mereka semua menyerah dan memberikan semua uang yang mereka miliki. Ketika mendengar hal itu, ketiga orang yang disuruh Ju-hyuk pun terkejut karena mereka tak menyangka jika Ju-hyuk juga ingin uang dari mereka. Ju-hyuk sendiri sekarang langsung meloncat layaknya bangau yang sedang mencoba untuk terbang. Sedangkan para tahanan sekarang ketakutan karena mereka tahu jika jalan keluar bagi mereka sudah terblokir oleh api. Ju-hyuk dengan cepat datang ke arah mereka sambil melancarkan tendangan bangau yang sangat mematikan. Salah satu dari tahanan itu pun langsung terjatuh sehingga membuat rekan-rekannya terkejut. Terlihat orang yang tadi ditendang oleh Ju-hyuk pun langsung mengeluarkan busa karena ia langsung dalam kondisi sekarat. Sambil berdiri dengan pose anehnya, sekarang Ju-hyuk mengatakan agar semua tahanan itu merasa panik dan ketakutan. Meski begitu mereka tak menyerah dan mereka langsung berkata jika Ju-hyuk yang ada di hadapannya itu benar-benar bajingan. Mereka semua pun langsung datang ke arah Ju-hyuk dan langsung bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan cepat Ju-hyuk langsung menghindari salah satu serangan yang dilancarkan oleh tahanan tersebut. Terlihat sekarang ia juga akan diserang oleh kedua orang sekaligus dan itu dari 2 arah yang berbeda. Ju-hyuk langsung memperhatikan keadaan sekarang dengan seksama dan dengan cepat ia langsung melayangkan sikuan ke belakang dan menahan serangan dari depan sekaligus. Ju-hyuk pun mengambil pisau milik mereka. Dan di sana ia langsung menebas-nebas mereka berdua dengan pisau kecil yang tadi ia dapatkan. Di tengah kebakaran yang terjadi di sana salah satu dari tahanan itu pun terkejut. Ia terkejut karena ternyata sekarang tubuhnya langsung mengeluarkan banyak darah akibat serangan yang dilakukan oleh Ju-hyuk barusan. Ketika melihat hal itu rekannya pun langsung terdiam karena ia tak bisa berkata-kata dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Terlihat Ju-hyuk pun sekarang bersiap dengan senjatanya kembali dan ia bersiap untuk melemparkan pisau yang sedang ia gunakan. Terlihat pisau milik Ju-hyuk pun langsung dilemparkan pada salah satu tahanan yang sekarang masih tersisa. Dan dengan cepat Ju-hyuk langsung berada di hadapannya sambil bersiap untuk menghantam bebenguknya. Dengan cepat Ju-hyuk pun langsung menghantam orang tersebut ke tanah dengan sangat kuat. Dan terlihat para tahanan pun langsung ngejongkeng. Dan bahkan beberapa dari mereka sudah tidak bisa bernafas kembali.
Orang-orang yang disuruh oleh Jo-hyuk pun sekarang ketakutan dan mereka berkata jika kelakuan Jo-hyuk tadi benar-benar di luar naila. Mereka mengatakan jika sistem adalah permainan yang mengharuskan mereka memilih antara uang atau mempertaruhkan hidupnya. Namun itu semua berbeda dengan Jo-hyuk karena Jo-hyuk ini adalah orang yang tidak mempertaruhkan hidupnya akibat terlalu kuat. Dan cerita pun selesai.